pertama yang sudah pasti kita masuk ke PowerPoint. Oke, kita bantu. Nah, jadi nanti jika di PowerPoint kalian ada kotak-kotak seperti ini, garisnya dihapus saja, delete. Nah, terus langkah pertama kalian masuk ke insert. Nah, di bagian insert kalian pilih shift, di bagian shift kalian pilih oval. Nah, nanti untuk ovalnya itu nggak harus oval nanti untuk tugas kalian. Kalian bisa bikin ganti menjadi bintang, menjadi kotak, atau jadi segitiga. Makanya terserah kreatif kalian aja. Di sini saya mencontohkan yang oval. Nah, di sini tinggal kalian tarik aja. Uninya tidak ada ukuran, tapi di sini saya mencontohkan saya memakai ukuran 27 dan 47, dan ukurannya kalian bebas ya disesuaikan aja. Nah, terus cara merapikannya, ini ovalnya kalian tarik dulu sampai ada garis tepi seperti ini. Nah, terus jika sudah, baru kalian pergi ke shape outline, pilih no outline. Nah, di situ tinggal dibuktikan sebanyak oval yang sudah saya pastikan tadi minimal 6. Jadi kalau misalkan ada yang buat di bawah 6, itu akan ada pengurangan nilai. Paham ya? Nah, tapi di sini juga kuotanya juga jangan terlalu banyak, lah saya maksimalkan aja. Maksimal itu 8, yang minimal 6, maksimal 8 ya. Nah, terus di sini setelah sudah, tinggal kalian copy paste, ya, copy paste. Nah, terus untuk mengatur ya, biar rapi ini jangan langsung disejajarkan seperti ini, kelamaan. Jadi kita langsung ambil garis tepinya ya. Nah, kita lihat sampai di sininya ada garis tepi kanan kiri kelihatan. Nah, ya, terus habis itu baru kalian duplikat lagi. Nah, baru di sininya kalian asal aja naruhnya. Nah, di sini saya mencontohkan 5 ya, walaupun nanti kalian minimal 6 ya. Nah, di sini kan terlihat masih acak-acakan, bener kan? Ya, jadi cara merapikan itu tinggal kalian blok. Habis kalian blok, kalian pergi ke aligan. Nah, di bagian aligan kalian pilih aligan top. Nah, habis itu kalian pilih lagi aligan, kalian pilih distro horizontal, maka otomatis dia akan langsung rapi sendiri. Seperti itu ya, jadi presisi semua. Nah, habis itu baru kalian blok lagi, tinggal kalian atur nih tulisannya. Di sini saya memakai Arial Black, terus 18 saya bold, dan di sini tulisannya saya ganti warna hitam. Nah, di sini sebagai contoh saya ganti aja ABC. Nah, terus jika sudah, tinggal saya ganti warna. Set warna, set fill. Nah, di sini misalkan saya pakai warna merah, biru, hijau, ini dan orange. Nah, terus jika sudah nih untuk backgroundnya itu warnanya bebas ya. Di sini saya tapi diusahakan walaupun bebas memang menggunakan warna putih. Saya maunya background itu berwarna. Nah, di sini cara mengganti backgroundnya kalian klik kanan, format background. Nah, di sini ada gradient fill. Di bagian gradient fill ini kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya gradient stock. Nah, di sini kan ada kayak 4 ujung pensil ya. Nah, terus yang duanya ininya kalian hapus saja. Kalian klik hapus ini yang ada tanda silang merah. Kalian klik lagi, kalian hapus yang ada silang merah. Nah, terus tinggal kita yang pakai yang paling kiri dan yang paling kanan. Yang paling kiri itu adalah untuk mewarnai background dari tengah ke atas, yang kanan ini untuk mewarnai dari tengah ke bawah. Terus cara mewarnainya, tinggal kalian klik ujung pensilnya ini, kalian ganti ke warnanya ini, kalian klik. Nah, ada di sini saya mencontohkan untuk warna kuning. Nah, terus saya klik lagi di sini, saya ganti warna kuning seperti itu. Terus jika sudah, tinggal slide-nya itu kalian duplikat. Cara menduplikatnya itu tinggal klik kanan, terus duplikat, atau juga bisa dengan klik ininya, tahan Ctrl D. Seperti itu ya. Nah, di situ kita beralih ke slide kedua. Nah, di slide kedua ini kita bikin pergi ke insert, bikin kotak, terus pergi ke shift. Nah, kalian harus pilih yang namanya rectangle top corner. Ya, terus baru di sini kita bikin tepinya. Nah, kita tarik sembarang aja, baru di sini yang garis yang bulatan di tengah ini kita sejajarkan sama ovalnya sampai ada garis tepi. Nah, seperti ini kelihatan garisnya ya, di atas. Nanti juga sama biar rapi, dan juga sama. Nanti yang di bawah juga sampai ada garis tepi. Nah, yang atas disesuaikan aja tapi jangan terlalu dempet. Nah, terus di sini dibuat tolong jangan terlalu tumpul. Jadi untuk membuat tidak terlalu tumpul itu di sini ada yang bulatannya beda sendiri, warna kuning kelihatan. Nah, sedikit lihat aja diarahkan. Nah, kita bikin tidak terlalu tumpul. Nah, di situ pilih
set outline. Nah, outline. Habis itu kita bikin oval lagi untuk di bawahnya. Nah, di sini untuk oval yang di bawah ini ukurannya harus lebih gede dari yang atas, seperti itu ya. Terus kita sejajarkan tengah seperti ini. Terus jika sudah, jangan lupa di set outline, pilih no outline. Nah, habis itu tinggal kita grupkan. Di sini kan masih terpisah ya antara oval dan kotaknya. Jadi cara menurunkannya, klik dulu ovalnya. Habis itu kita tahan kontrol sampai kursornya ini ada tanda plus seperti ini. Nah, kelihatan tanda plusnya kecil berubah di kursor. Nah, ini kan kursor saya kan masih kayak ada tanda panah kanan kiri ya. Nah, jika saya tahan kontrol ada tanda plus. Nah, berarti di sini saya ulangi, klik dulu ovalnya, tahan Ctrl sampai ada tanda plus, klik gambarnya, baru kalian pergi ke save format. Nah, di sini ada grup, tinggal kalian grupkan, berarti langsung menjadi satu. Nah, jika sudah, tinggal yang ininya kalian klik saja ovalnya, kalian ganti supaya warnanya tetap sama dengan background birunya. Maka di sini saya ganti menjadi warna hitam. Terus jika sudah, nah yang kita balik lagi ke yang oval yang A, ini kita klik oval yang A, kita copy paste, kita tarik ke bawah seperti ini. Ya, terus jika sudah, baru kita mainkan animasinya. Nah, di sini untuk animasi kalian harus memilih yang namanya plot in. Ya, plot in, nggak boleh yang beda ya, harus plot in. Nah, tapi di sini saya maunya muncul ini kan kalau bawah plot in itu kan dari bawah ke atas. Saya mau merubah dari atas ke bawah. Ada tahu caranya? Tidak. Yang mana, Pak? Ini efek option. Nah, betul. Jadi di sini kita klik aja plot in-nya terlebih dahulu. Misalkan sudah, baru kita pergi ke efek option. Di bagian efek option kita pilih yang betul. Maka nanti dia berubah dari atas ke bawah. Nah, jadi tinggal kita kasih efek suara. Di sini kita pilih animasi pen, ya. Animasi pen. Terus di sini kita pilih yang tanda panah ke bawah ini. Habis itu pilih efek option. Nah, di bagian efek option ini sound ini kita ganti menjadi Jim. Nah, terus di sini timingnya kalian ganti dari one click menjadi web previews. Ya, saya ulangi, efeknya kalian harus memilih yang Jim, ya. Sedangkan untuk timingnya itu kalian ganti dari one click menjadi web previews. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Turun ke bawah gitu ya. Nah, terus langkah berikutnya di sini kan kita sudah membuat yang A, berarti tinggal kita membuat yang B, C, D, dan E. Berarti tinggal kita duplikat lagi, tapi duplikatnya itu bukan yang slide pertamanya, tapi slide yang kedua. Nah, di sini kita langsung duplikat. Berarti yang A sudah, B, C, D, E. Nah, seperti yang saya bilang, kalau di sininya ovalnya 5, pasti slide-nya mungkinnya ada 6. Nah, lebih satu karena yang satu itu untuk tombol seperti itu ya. Nah, terus di sini kita beralih ke slide yang ketiga. Nah, untuk yang slide ketiga ini kita manual, ya. Kita tarik ke ininya. Terus habis ini kita tarik lagi ke sini, kita sejajarkan di tengah. Habis itu kita tarik lagi yang arahnya ke samping. Nah, habis itu tinggal kita ganti warna. Caranya saya format, set fill. Nah, di sini ada namanya edit dropper. Nah, di bagian edit dropper ini kita tinggal arahkan pensil ini ke arah yang kita mengganti warnanya. Misalnya di sini saya ingin warnanya sama biru, tinggal saya klik birunya, dia otomatis berganti warna biru. Nah, di sini tinggal kita rubah ganti ke warna jadi B. Seperti itu ya. Nah, terus juga ini sama. Kita tarik, kita masukkan ke sini. Nah, kita sampingkan, pilih saya format, set fill, edit dropper, kita klik yang hijaunya. Nah, itu tinggal kita ganti C. Nah, ulangi langkah yang sama. Jika sama, klik, arahkan, biar rata. Terus di sini kita tarik lagi ke sini. Jadi kita tambah saya lupa, saya format, terus, ingat, set fill, terus apa? Ya, dropper. Jadi yang ini kita nggak usah pilih warna lagi karena kalau misalkan kita pilih warna takutnya warnanya itu beda gitu, sama-sama biru tapi agak beda. Makanya untuk memastikan warna yang sama 100%, kita pilih yang namanya edit dropper. Kita klik aja warna mana yang mau kita tiru. Nah, tinggal kita klik yang di sini. Nah, terus di sini tinggal kita ganti jadi D seperti itu ya.
Nah, terus yang berikutnya yang terakhir, nah juga sama kita batasin. Nah, di sini saya format, set fill, introvert, cantik. Nah, di sini ini yang kita jadi dan terus habis itu tinggal kita cek D, C, B, A. Nah, tinggal kita membuat tombol formnya. Kita berada lagi ke slide terakhir, kita buat tombol formnya, kita pergi ke insert. Nah, di sini ada shift. Nah, di sini kita pilih yang oval lagi. Nah, di sini saya tarik sembarang aja untuk ovalnya, bebas ukurannya. Nah, saya ratakan di tengah seperti ini. Habis itu jangan lupa saya outline saya membuat bagan. Nah, habis itu saya ganti warnanya. Di sini warna hitam. Nah, habis itu saya pergi ke ini lagi, insert, shift. Nah, di sini saya pilih yang untuk tanda panah ke atas untuk simbolnya. Saya arahkan seperti ini, terus saya taruh ke sini. Ya, jangan lupa ya, seperti ini. Oke, jangan pilih shape outline. Nah, habis itu tinggal saya pilih warna merah. Nah, habis itu tinggal kita grupkan. Tadi grupkan caranya gimana? Saya tahu klik ininya terus tahan apa? Saya sampai data 16. Terus saya format. Terus grup beneran ya. Masuk ke grup terus kita grupkan. Nah, otomatis akan sudah jadi satu nih. Nah, nanti di sini kita tinggal membuat linknya. Cara membuat linknya kita balik lagi, tinggal mengikat balik lagi ke slide pertama. Ya, balik lagi ke slide pertama, kita lihat ini yang oval A-nya. Kita pergi ke insert, kita pilih link. Habis itu kita pilih yang plus intis dokumen. Habis itu kita pilih slide 2. Karena apa? Di saat kita mencet A ini, dia nanti langsung masuknya ke slide kedua. Idealkan karena A harus ketemu dengan A, seperti itu ya. Nah, di sini kita klik, oke. Nah, untuk yang B-nya berarti di slide berapa? 3. Yang B. Juga sama slide keempat. Yang C ya. Di sini slide kelima. Nah, ini slide ke-6. Nah, nanti jika sudah, tolong ini dipastikan lagi kalian arahkan kursornya ke yang ovalnya A. Lihat aja yang melihat di sini. Slide 2 sudah masuk seperti slide 3, slide 4, slide 5, slide ke-6. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang tertinggal untuk di slide A. Nah, di situ tinggal kita balik ke slide ke-6. Nah, di slide ke-6 ini yang tombol home ini kita fungsikan. Kita tinggal klik yang tombol merahnya. Kita pergi ke insert. Nah, kita double klik lagi sampai link yang muncul, terus kita pencet link. Nah, untuk yang tombol itu berarti balik ke slide ke 1. Oke. Nah, habis itu kita balik lagi ke slide pertama. Yang ini kita copy. Ya, kita copy. Kita balik ke slide kedua. Kita yang ini kita blok. Kita hapus. Kita pastekan. Nah, habis itu yang ini kita hapus. Nah, ini tiga aturan yang sama ini kita hapus yang berwarna linknya, kita ganti yang memakai yang sudah ada linknya, terus yang ini kita hapus. Juga sama, kita hapus, kita pastekan, ini kita hapus. Nah, terus ini juga sama, kita hapus, kita pastekan, ini kita hapus. Nanti juga sama, ini juga kita pastekan. Kita pastikan, terus ini yang sudah darinya kita hapus. Oke, nah terus habis itu tinggal kita membuat tambahkan kotak biru ini ya ke tombol home. Kita klik, double klik, habis itu kita copy paste, masuk ke slide pertama. Di sini langsung aja kita pastekan. Nah terus jika sudah, baru di sini kalian tinggal memasukkan gambar untuk perusahaan kalian nanti. Nah, untuk tema yang akan dibahas di PowerPoint adalah tema yang menyangkut website kalian. Ya, jadi kalau misalkan kalian website kemarin terkait produk sembako ya, di sini saudara perusahaan kita memberikan sembako tersebut. Nah, terus pokoknya untuk perusahaan itu temanya itu memakai tema yang berhubungan dengan website kalian kemarin. Tidak mau apa kemarin bahasanya?
aksesoris nanti proses kamu terkait aksesoris nanti untuk detailnya nanti saya kasih tahu terlebih dahulu. Nah terus untuk tombol home itu kita harus memasukkan gambar. Jadi untuk memasukkan gambar yang benar itu di PowerPoint untuk mengikuti garis ovalnya itu kita tidak lagi menggunakan picture. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan picture seperti biasanya seperti ini, ya, mana ya? Di sini di gambar ini. Nah, misalkan saya masukkan tadi pakai picture ya, saya masukkan sini gedung Unpam. Nah, otomatis dia kan kotak ya munculnya ya. Dan apakah bisa kotak ini mengikuti si tumpul ini? Bisa nggak? Nggak bisa kan, dia hanya menutupi, benar nggak? Dia bisa menutupi kalaupun hijau, dia hanya bisa menutupi seperti ini, tidak mengikuti garis ovalnya. Nanti berarti nanti kalau ada yang mengumpulkan tugas memasukkan fotonya seperti ini, kotak seperti ini tidak mengikuti garis oval dari tombol home, itu akan ada pengurangan nilai. Nah, jadi cara itu gimana? Untuk supaya mengikuti garis ovalnya, tinggal kalian klik kanan aja di kotaknya, klik kanan. Di sini ada yang namanya format save. Nah, di bagian format save, kalian pilih yang namanya picture or texture. Ya, kalian klik insert from a file, cari gambar di mana tempat kalian nyimpen, tinggal kalian insert. Nah, otomatis gambarnya mengikuti. Benar nggak? Ya, di sini ini mengikuti ovalnya, tidak kotak atau tidak kaki seperti itu. Nah, jadi di sini untuk yang berikutnya, kalau misalkan kalian ingin menambahkan video, ya, ingin menambahkan video, baru kalian manual pencet insert. Di sini video, this device. Nah, cari video tempat kalian menyimpan, misalkan ini, saya klik. Nah, baru yang untuk yang video, ini kalian jangan sampai ada yang bikin seperti ini, ya, menutupi ovalnya. Kalau ada buat seperti ini menutupi ovalnya, akan terkurangi nilainya. Jadi caranya yang bagusnya itu tampilannya seperti ini, tinggal kalian kreasikan. Yang penting tidak menutupi ovalnya dan tidak menutupi garis biru atau kotak birunya seperti ini ya. Nah, ini nggak masalah. Atau kalau misalkan kalian mau bikin kecil, dibikin dua video, ini juga nggak masalah, dibikin kecil seperti ini. Ya, jadi dibikin dua video atau mau bikin kecil, kalian taruh di sini juga nggak masalah, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya saya akan dulu. Jadi saya di sini lebih menjadi seperti ini. Nah, yang berikutnya kita tinggal memasukkan teks. Ya, memasukkan teks. Caranya kalau ingin menambahkan teks, kalian pergi ke insert. Nah, di sini ada namanya text box. Dan di bagian text box tinggal kalian tarik aja. Nah, di sini tinggal kalian tulis apa? Misalkan visi dan misi. Nah. Oke, tinggal ditengahnya. Jadi jika unsur ini sudah jadi, maka misalkan jika dilihat hasilnya, jika kita slide show hasil buatan kita tadi, tampilannya akan seperti ini. Nah, ya, sebenarnya videonya di sini, dan ini tombol home-nya. Jadi saya perhatikan, jadi untuk namanya PPT hyperlink yang benar-benar fungsi hyperlink yang berfungsi di saat kalian klik oval yang dimanapun dia akan nurut. Contoh seperti apa? Nah, di sini dari A ke D ke B ke C ke E ke A. Nah, ini kan bisa nurut kan? Kalau mau. Nah, kalau misalkan tidak fungsi, misalkan punyanya di Anissa, kalau punyanya Anissa ini di saat saya maju seperti ini mau. Nah, terus begitu saya pencet ya, misalkan dari B. Nah, di saat saya mau mencet yang D atau yang E, misalkan contoh mencet yang E deh. Kalau yang benar itu kan dia langsung keganti seperti ini, benar nggak? Nah, misalkan yang nggak benar itu, di saat saya pencet mau dari B mau ke E, yang begitu saya pencet yang E, yang maju bukan yang E, tapi yang C. Nah, itu udah pasti nilainya 20. Nah, ada juga di saat misalkan tugas hyperlink kalian sudah di D. Nah, terus di saat saya ingin mundur ke A, harusnya mau ya mundur ke A seperti ini yang benarnya. Tapi fungsi hyperlink yang tidak berfungsi, di saat saya pencet A, itu yang maju malah yang E, ini malah ke depan, nggak mau mundur. Nah, itu berarti fungsi hyperlinknya tidak berfungsi. Nah, terus di sini untuk unsur penilaian, jadi saya langsung ini aja saya jelasin pakai data mahasiswa ya.
Mana ya? Coba. Nah, ini semester lalu yang dulu. Nah, jadi di sini yang saya bilang itu untuk oval itu nggak harus bulat, ya, dan itu minimal berapa? 6. Nah, di bawah ada timbangan poin gitu ya. Nah, terus di sini apa namanya? Untuk slide itu yang saya bagikan hanya profil dan visi misi perusahaan kalian. Jadi kalau misalkan nanti kalian membahas terkait sembako dan itu kan perusahaan website kalian itu kan pasti ada profilnya. Nah, terus juga ada visi misinya. Terus untuk pembahasan berikutnya itu bebas. Ya, jadi untuk pembahasan berikutnya itu bebas. Nah, sini ada nggak gambar lamarannya sebentar? Biar kalian punya gambaran lagi. Kayak ini deh. Ini lagi pakai. Nah, di sini kalian membahas terkait di sound ya. Dan di sini kalian harus mencantumkan yang pertama itu hal yang diwajibkan itu di PowerPoint itu harus ada profil dan visi misi. Nah, untuk yang slide berikutnya itu bebas kalian mau membahas apa. Misalkan di sini profil visi misi sudah ada. Nah, terus di sini bebas kalian membahas daftar menu, foto menu, fasilitas, ya wahana, defect itu bebas. Nah, kalau misalkan baru juga bisa ya di profil visi misi. Nah, di sini kalian bisa mencantumkan data harga. Nah, terus di sini foto-foto produk. Nah, di situ nanti ya bebas kan di sini apa promo atau diskon itu bebas kalian ingin membahas terkait apa yang penting dalam satu slide ini untuk poin yang pertama itu harus ada profil dan visi misi gitu ya. Nah, terus yang berikutnya itu harus ada 3 unsur yang tidak boleh terlewatkan adalah ada di dalam PowerPoint itu harus ada foto, video, dan teks ya. Foto, video, dan teks. Kalian ingin membuat satu foto, satu video, sisanya teks semua itu nggak masalah, atau mungkin mau dibalik satu teks, satu video, sisanya foto semua itu juga nggak masalah. Nah, contohnya gimana Pak? Nah, misalnya contoh ini di bagian profil ini apa? Video. Berarti satu unsur sudah terpenuhi, gitu kan, sudah ada. Terus di visi misi ini berupa tulisan, misalkan, tapi ini juga salah ya sebenarnya. Ini tulisannya itu dia lebih ke arah screenshotan. Saya nggak mau. Ya, jadi tulisan itu sudah benar nanti dari ketikan tangan kalian seperti itu ya. Nah, kalau ini ketikan tangan, nah di sini daftar menu itu berupa foto. Berarti kan ketiga unsur ini sudah terpenuhi. Nah, jadi nanti untuk pembahasan berikutnya kalian ingin menampilkan foto-foto semua atau teks apa? Teks semua itu juga nggak masalah. Di mix saja juga nggak masalah, gitu ya. Oke kan? Kalau misalkan profil itu ada videonya apa ya? Nah, itu ada teksnya juga bisa Pak? Video disambungkan ke teks bisa juga, jadi dibuat seperti ini aja untuk sebentar saya close dulu ini. Nah, jadi biar dalam satu slide itu ada langsung 2 unsur gitu dulu. Jadi nanti di sini itu bisa, nanti ini ada teksnya ya. Nah, videonya juga bikin kecil seperti ini. Nah, ini di bawahnya dimasukkan teks. Misalkan dikasih penjelasan video ini adalah video terkait fasilitas dari toko kami. Nah, itu jangan apa masuk, yang penting tulisan tangan. Gitu ya, itu masuk ke 2 unsur termasuk. Yang penting ada teks, ada video. Gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, nah ini lebih ke arah tombol home. Ya, tadi tombol home. Tombol home. Nah, jika di PowerPoint kalian ada tombol home-nya, maka pengeluaran nilainya 50. Ya, tombol home itu berpengaruh 50. Jadi intinya gini aja, sejelek-jeleknya tampilan kalian, jika fungsi hiper ini berfungsi, nilai 50 dari tangan. Ya, terus nilai 20-nya dari mana Pak? Dari kreatifan kalian. Kalau Pak saya lihat tampilan PPT-nya menarik, kayak gitu kan, nah, itu dapat nilainya gede. Karena contohnya kayak tadi ini kan saya melihat ininya keren aja kalau buat saya sebagai penilai gitu ya, ini keren aja. Nah, berarti nanti ini nilainya bisa mungkin bisa 85, 90, bahkan 100 gitu kan. Nah, jadi intinya kalau tadi saya bilang pokoknya kalau PowerPoint ini sudah berfungsi, ini ya saya cek seperti ini, nanti di rumah berfungsi, terus tombol home juga berfungsi, nah itu nilai 80 dari
Ya, dipaham ya? Oke. Kira-kira rekamannya cukup, kira-kira ada yang tanyakan lagi? Kalau misalkan kemarin kita pakainya yang produk jersey ya, contohnya jersey. Nah itu saya bikin video lagi tentang jersey atau mungkin saya ada. Nah, jadi terkait video mundur, kamu boleh memakai video yang ada di website. Jadi untuk video ini nggak ada penambahan nilai sama sekali. Jadi kan kalau di website kemarin, kalau video yang ngambil dari YouTube sama video bikin sendiri itu nilainya beda. Benar kan? Nah, kalau sekarang kita ada perbandingan gitu. Kamu boleh bikin video sendiri, boleh juga ambil dari YouTube. Nah, terima kasih. Ya. Lagi.